Halo, selamat datang di Nara Movie Channel. Nara Movie datang untuk menceritakan alur cerita film secara singkat agar kalian tetap bisa menikmati film-film favorit kalian tanpa menghabiskan uang, waktu, dan kuota kalian. Sebelum kita mulai ke filmnya, silahkan klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini dan tekan gambar lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru persembahan Nara Movie. Film kali ini berjudul Wednesday, film tahun 2022 yang disutradarai oleh Tim Burton. Film ini dibintangi oleh Jenna Ortega yang bermain sebagai Wednesday. Film dibuka dengan Wednesday yang sedang memakai pakaian serba hitam berjalan menyusuri lorong sekolah. Para siswa dan guru lainnya hanya memandang sinis dan menghindari Wednesday. Ia pun sampai ke loker pribadinya, dan terlihat lokernya penuh dengan coretan bertuliskan freaks dan kata-kata ejekan lainnya. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat adik laki-lakinya yang bernama Pugsley, yang terikat dan mulutnya disumpal dengan sebuah apel. Ketika Wednesday membuka ikatan Pugsley, Wednesday mendapat penerawangan tentang kejadian pembulian Pugsley. Ternyata baru-baru ini Wednesday baru saja mendapatkan kemampuan penerawangan dan ia tidak menceritakan pada adiknya bahwa ia memiliki kemampuan tersebut. Wednesday kemudian berjalan menuju kolam renang di sekolahnya. Terlihat beberapa pria pembuli adiknya sedang bermain polo air. Wednesday lalu berkata bahwa hanya dirinya seoranglah yang boleh menindas adiknya. Ia ternyata membawa 2 kantong yang berisi air dan banyak ikan piranha di dalamnya. Kemudian Wednesday melemparkan 2 kantong tersebut ke dalam kolam renang. Para pembuli pun ketakutan. Mereka semua berhamburan berusaha keluar dari kolam renang. Namun mereka terlambat. Terlihat seorang pembuli yang sedang menaiki tangga kolam renang digigit ikan piranha di pantatnya. Ia pun berteriak kesakitan dan seketika kolam renang berubah menjadi warna merah. Scene berganti ke sebuah mobil hitam yang melaju di jalan raya. Di dalamnya terlihat keluarga Wednesday yang juga menggunakan pakaian serba hitam. Diketahui mereka sedang menuju Nevermore, sebuah sekolah baru tempat Wednesday dipindahkan. Ia dipindahkan karena perbuatannya pada para pembuli adiknya. Ayah dan ibu Wednesday mengatakan bahwa sekolah Nevermore merupakan sekolah ajaib yang akan cocok dengan Wednesday. Mobil mereka akhirnya telah sampai di Nevermore. Mereka lalu masuk ke ruangan kepala sekolah yang bernama Wims. Diketahui bahwa dulu ibu Wednesday dan Wims merupakan teman sekamar semasa sekolahnya di Nevermore. Wednesday pun diterima di sekolah tersebut. Namun ia harus mengikuti terapi psikologis di Nevermore karena perilaku anehnya. Wednesday mendapat kamar di asrama Ophelia, kamar yang sama dengan tempat ibunya dulu tinggal. Kemudian mereka semua mengantar Wednesday menuju kamarnya. Ia memiliki teman sekamar yang bernama Enid Sinclair. Kepala sekolah Wims lalu menyuruh Enid untuk menemani Wednesday mengambil seragamnya dan berkeliling sekolah. Enid lalu menjelaskan pada Wednesday bahwa Nevermore merupakan sekolah yang menerima orang-orang buangan, orang-orang aneh ataupun monster. Enid lalu menjelaskan tentang kondisi sosial di Nevermore. Ia mengatakan bahwa ada 4 kelompok, yaitu Fang yang berisi para vampir, Fur berisi para werewolf, dan Enid mengatakan bahwa dirinya juga seorang werewolf. Lalu ada Scales yang berisi para duyung, dan Stones yang belum dijelaskan oleh Enid. Selain itu, Enid juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan sumber gosip utama di sekolah tersebut. Ia menyebarkan gosipnya melalui sosial medianya. Lalu Wednesday berjalan menghampiri keluarganya dan berpamitan pada mereka. Sebelum pergi, ibunya memberikan sebuah kalung yang bertuliskan inisial nama mereka. Ia juga memberikan sebuah bola kristal yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi. Sebelum keluar pagar, ayah Wednesday menjatuhkan sebuah potongan tangan yang hidup dari mobilnya. Scene berganti pada 2 orang polisi yang sedang mengamati TKP mayat karena ada penyerangan binatang buas. Kondisi mayat tersebut tercabik-cabik dan termutilasi. Mereka kebingungan tentang apa atau siapa yang membunuh orang itu. Namun mereka curiga pada sekolah Nevermore, karena lokasi tersebut dekat dengan Nevermore. Kembali pada Wednesday yang kini sedang merenovasi kamarnya. Enid agak keberatan dengan hal tersebut. Mereka sempat berselisih paham karena hal itu. Di tengah perselisihan, seorang wanita bernama Thornhill datang. Ia merupakan kepala asrama Ophelia. Ia menyambut kedatangan Wednesday dengan memberikan sebuah bunga dahlia hitam. Ia juga menjelaskan pada Wednesday tentang peraturan asrama mereka. Di pagi harinya, Wednesday mengikuti ekstrakurikuler Anggar. Saat datang, ia langsung menantang Bianca, seorang wanita yang sangat populer di sekolahnya tersebut. Mereka memulai pertarungan, dan pertarungan pun seimbang. Kemudian Wednesday menantang Bianca untuk melakukan anggar militer, yaitu anggar tanpa pelindung, dan harus melukai lawan untuk menang. Bianca menerima tantangan tersebut. Kini pertarungan tersebut menjadi pusat para perhatian siswa lainnya. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Bianca. Ia menyobek pelipis Wednesday dan membuatnya berdarah.
Kemudian Wednesday mengobati lukanya di UKS. Kemudian terlihat ada potongan tangan hidup yang ditinggalkan oleh ayah Wednesday mengamati semua kejadian yang dialaminya. Lalu Wednesday berjalan keluar dari UKS. Selang beberapa langkah, sebuah patung terjatuh dan hendak menimpa Wednesday. Untungnya seorang laki-laki mendorong dan menyelamatkan Wednesday. Mereka lalu jatuh bersamaan dan Wednesday pun pingsan. Wednesday bangun dari pingsannya dan mendapati dirinya sedang berada di UKS lagi. Seorang laki-laki yang menyelamatkan dirinya juga berada di UKS. Ia mengenalkan dirinya adalah Xavier Torpy. Xavier mengatakan bahwa dirinya telah kenal dengan Wednesday. Ternyata saat kecil dulu, Xavier dan Wednesday telah kenal karena nenek Wednesday berteman dengan ibu baptis dari Xavier. Mereka pernah bertemu saat Wednesday menyelamatkan dirinya ketika pemakaman ibu baptisnya. Karena itu, Xavier ingin membalas budinya dengan menyelamatkan Wednesday yang hendak tertimpa oleh sebuah patung. Scene berganti pada Wednesday yang sedang menulis novel di kamarnya. Ia lalu membuka spray kasurnya dan terlihat potongan tangan hidup yang ditinggalkan ayahnya. Diketahui bahwa tangan hidup tersebut bernama Thing. Wednesday lalu menginterogasi Thing. Wednesday tahu bahwa Thing disuruh ayahnya untuk memata-matainya di Nevermore. Ia lalu mengancam Thing untuk mematuhinya atau ia akan dikurung selama 1 semester di laci mejanya. Ia lalu menyuruh Thing untuk membantunya kabur dari Nevermore dan ia mengatakan bahwa ia telah memiliki rencana. Film kemudian beralih pada Wednesday yang sedang diantar ke kepala sekolah Wims untuk melakukan terapi psikologis di kota. Wednesday pun melakukan konseling dengan Valerie Kinbot. Namun Wednesday menjawab semua pertanyaan Kinbot dengan sinis. Wednesday lalu pergi ke kamar mandi. Namun ia ternyata kabur dengan membobol jendela di kamar mandi. Ia pun berhasil kabur dan langsung pergi menuju coffee shop. Namun ketika Wednesday sampai di coffee shop tersebut, ternyata alat espresso dari coffee shop tersebut rusak. Ia lalu membantu memperbaiki alat tersebut. Hal itulah yang membuatnya akhirnya kenal dengan barista yang ada di coffee shop tersebut yang bernama Tyler. Ketika sedang menikmati kopinya, Wednesday diganggu oleh 3 orang pria yang mengejeknya karena ia sekolah di Nevermore. Kemudian Wednesday langsung menghajar 3 orang tersebut. Di tengah kekacauan itu, seorang polisi datang ke coffee shop. Polisi tersebut ternyata adalah ayah dari Tyler. Tak lama, Wims yang sedang mencari Wednesday pun datang ke situ. Ketika Wims memanggil nama Wednesday, ayah Tyler menjadi tahu siapa itu Wednesday. Ayah Tyler mengatakan bahwa seharusnya ayah Wednesday dipenjara karena telah membunuh seseorang. Ayah Tyler kemudian mengatakan bahwa ia akan mengawasi Wednesday mulai sekarang. Wims dan Wednesday pun langsung menaiki mobilnya kembali ke sekolah. Di malam harinya, Wednesday kini sedang terlihat memainkan biola di balkon kamarnya. Thing yang juga ada di tempat itu membantu Wednesday membukakan buku lagu. Lagu pun selesai. Inet datang dan berkenalan dengan Thing. Wednesday bertanya kepada Inet kenapa ia tidak berubah menjadi serigala padahal itu sedang bulan purnama. Dengan sedihnya, Inet menjawab bahwa ia berbeda dengan werewolf yang lain. Ia tidak bisa berubah dan akhirnya dijauhi oleh kawanannya. Kemudian scene berpindah kepada Tyler yang sedang berada di kamarnya. Tiba-tiba Thing mengetuk jendela kamarnya. Tyler pun ketakutan. Ia lalu berusaha memukul Thing. Namun ketika melihat telapak tangan Thing, Tyler menjadi lebih tenang. Di sana tertulis pesan untuk menelpon nomor Wednesday yang tertulis di tangan Thing. Ia langsung menelpon Wednesday. Wednesday lalu meminta tolong Tyler untuk membantunya kabur pada saat festival panen yang akan diadakan di akhir pekan ini. Tyler kemudian menyetujui permintaan tersebut. Dan hari festival pun tiba. Wednesday bertemu dengan Tyler. Tyler lalu menyerahkan berkas kasus pembunuhan ayah Wednesday kepada Wednesday karena Wednesday ingin mengetahui tentang kasus ayahnya tersebut. Mereka lalu hendak pergi dari festival itu, namun mereka dihadang oleh 3 orang pria yang dulu dihajar Wednesday di kedai kopi milik Tyler. Mereka berdua berlari menuju kerumunan demi menghindari 3 orang itu. Saat berlari, Wednesday menabrak Rowan. Hal itu membuat Wednesday mendapat sebuah penerawangan bahwa Rowan akan mati. Mengetahui hal itu, Wednesday menyusul Rowan yang terus berjalan menuju sebuah hutan. Wednesday memperingatkan Rowan atas bahaya yang akan menimpanya. Namun tiba-tiba Rowan malah melemparkan Wednesday menggunakan kekuatan telekinesis. Ternyata Rowan ingin membunuh Wednesday. Alasan Rowan ingin membunuh Wednesday adalah karena sebuah gambar ramalan dari ibunya yang memperlihatkan bahwa Wednesday dapat menghancurkan Nevermore dan membuat semua orang di sana mati. Wednesday hanya kebingungan. Rowan lalu memberikan potongan gambar tersebut yang dibuat ibunya. Di gambar tersebut terlihat seorang wanita yang mirip dengan Wednesday di tengah Nevermore yang terbakar. Rowan lalu hendak membunuh Wednesday, namun tiba-tiba terdengar suara raungan monster. Monster tersebut lalu datang dan membanting tubuh Rowan. Monster itu kemudian mencapik-capik Rowan dan hal itu membuat Rowan bersimbah darah dan akhirnya mati. Lanjut ke episode 2.
Film dibuka dengan ayah Tyler yang sedang memimpin beberapa orang untuk memeriksa TKP terbunuhnya Rowan. Namun ia tidak berhasil menemukan apapun. Ia lalu pergi mendatangi Wednesday di Nevermore untuk meminta keterangan. Ayah Tyler ragu dengan keterangan Wednesday yang mengatakan bahwa ada monster yang menyerang Rowan. Kembali pada Wednesday yang kini sedang berbicara berdua dengan ayah Tyler. Wednesday mengatakan bahwa ada orang yang menutupi tentang pembunuhan Rowan. Ternyata dikabarkan bahwa Rowan hanya hilang, bukan terbunuh. Di tengah obrolan tersebut tiba-tiba Rowan datang dengan keadaan yang sehat walafiat. Wednesday sangat terkejut dengan apa yang disaksikannya. Karena hal tersebut Wednesday dituduh memberikan informasi palsu atas terbunuhnya Rowan. Kini ia sedang melakukan konseling dengan Valerie Kinbot. Setelah selesai, ia berpapasan dengan Tyler yang juga ternyata dipaksa untuk melakukan terapi psikologis oleh ayahnya. Kini Wednesday ingin berbicara dengan Rowan, namun Rowan tidak berada di kamarnya. Wednesday lalu berbicara pada kepala sekolah Wims tentang keberadaan Rowan. Wims mengatakan bahwa Rowan telah keluar dari sekolah. Wims lalu menyuruh Wednesday untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia juga mengetahui bahwa Wednesday memiliki penerawangan karena hal itu sama dengan ibunya. Wims mengingatkan untuk tidak terlalu mempercayai penerawangan tersebut karena penerawangan tersebut bisa berbahaya. Wednesday kini menemui Rowan yang hendak pergi dari sekolahnya. Namun Rowan dilarang untuk berbicara dengan siapapun. Wednesday kemudian menyuruh Ting untuk pergi mengikuti Rowan dan mencari informasi tentangnya. Ting pun mengikuti Rowan yang pergi menuju ke stasiun. Diketahui ternyata Rowan yang saat ini bukanlah Rowan asli. Ternyata dia adalah kepala sekolah Wims yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi siapapun. Ting yang tidak mengetahui semua itu pun kehilangan jejak Rowan. Alhasil ia dimarahi oleh Wednesday karena gagal dalam menjalankan tugasnya. Kembali pada Wednesday yang sedang mengikuti kelas tentang tanaman. Ia duduk di sebelah Xavier yang sedang memamerkan kekuatannya. Ia bisa menghidupkan sebuah gambar. Kelas pun dimulai. Topik yang dibahas kali ini adalah tentang anggrek bulan. Wednesday dan Bianca berdebat mengenai pengetahuan mereka tentang anggrek bulan. Setelah pertarungan hanggar tempo hari, persaingan antara keduanya semakin panas. Setelah kelas selesai, Wednesday ingin kembali ke hutan di mana Rowan terbunuh. Namun ia selalu diawasi oleh Wims. Ia pun meminta Inet untuk mengalihkan perhatian Wims, sementara dirinya pergi menuju hutan. Rencana dijalankan saat Wednesday mengikuti ekstrakurikuler peternakan lebah. Ia meminta Inet untuk menggantikan dan berpura-pura menjadi Wednesday saat diperiksa oleh Wims. Wednesday lalu pergi menuju hutan. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Tyler. Mereka lalu langsung bersembunyi ketika ayah Tyler dan anjingnya muncul. Ayah Tyler yang merasa janggal atas semua ini sedang mencari petunjuk atas keberadaan monster yang menenor kota itu. Wednesday dan Tyler kini berjalan bersama di hutan. Ia lalu menemukan kacamata yang pecah milik Rowan. Ketika Wednesday menyentuhnya, ia mendapat penerawangan. Ia melihat penerawangan bahwa Rowanlah orang yang menjadi penyebab jatuhnya patung yang hendak menimpa Wednesday. Ia juga mendapatkan penerawangan tentang buku bersambul Nightshade milik Rowan yang berisi ramalan yang dibuat oleh ibunya. Wednesday langsung mencari buku itu di perpustakaan, namun ia tidak berhasil menemukan keberadaan buku itu. Ketika asik mencari, Thornhill datang. Mereka mengobrol dan membicarakan bahwa Thornhill merupakan satu-satunya orang yang tidak memiliki kemampuan di Nevermore. Di malam harinya, ia menyelinap kamar bekas Rowan untuk mencari keberadaan buku itu. Namun buku itu juga tidak ditemukan. Ia hanya menemukan sebuah topeng di bawah kasur Rowan. Ketika sedang mencari, Xavier yang merupakan teman sekamar Rowan pun pulang. Wednesday lalu bersembunyi di bawah kasur. Tiba-tiba kamar Xavier diketuk. Orang yang mengetuk pintunya ternyata adalah Bianca. Ternyata dulunya Bianca dan Xavier berpacaran. Di dalam kamar mereka membicarakan tentang Rowan. Bianca kemudian menyinggung perihal Wednesday dan sedikit cemburu padanya. Xavier tidak suka ketika Bianca membawa Wednesday ke pembicaraan mereka. Setelah itu Bianca mengatakan bahwa ia telah menyiapkan rencana curang untuk mengalahkan asrama Ophelia pada acara pertandingan Poi Cup. Wednesday mendengarkan semua pembicaraan mereka sambil terus bersembunyi di bawah kasur. Setelah itu Wednesday kembali ke kamarnya. Ia mendapati Inet sedang menangis karena Yoko, teman perlombaannya, terkena alergi bawang dan tidak bisa mengikuti pertandingan di Poi Cup. Wednesday mengetahui bahwa itu adalah cara curang Bianca. Ia lalu bertekad untuk mengikuti pertandingan dan mengalahkan Bianca dengan cara apapun. Pertandingan Poi Cup adalah pertandingan balap perahu yang tidak memiliki aturan. Karena itu Bianca yang merupakan duyung diuntungkan karena pertandingan tersebut berada di air.
Pertandingan itu pun dimulai di titik start, lalu mereka diharuskan mendayung kapal menuju sebuah pulau dan harus mengambil bendera. Lalu mereka harus kembali ke titik start untuk mencapai finishnya. Dari kejauhan, seorang duyung yang merupakan teman dari Bianca sedang menyabotase perahu para pemain. Ketika hendak mensabotase kapal milik Wednesday, Wednesday langsung membuka jaring dan menangkap duyung tersebut. Perahu Wednesday telah sampai di pulau. Ia langsung berlari mengambil bendera itu. Ketika memegang sebuah bangunan di tempat bendera ditancapkan, Wednesday kembali mendapatkan sebuah penerawangan. Di penerawangan itu, ia berhadapan dengan sosok yang sangat mirip dengan dirinya. Sosok tersebut lalu mengatakan kepada Wednesday bahwa ia adalah kuncinya. Wednesday lalu terbangun kembali dan ia membawa bendera yang telah diambil ke perahunya. Peserta kini tersisa dua tim, yaitu tim Wednesday dan tim Bianca. Saat hendak mencapai garis finish, teman Bianca yang merupakan seorang duyung mendorong perahu Wednesday. Ting lalu menyelam dan memukul teman Bianca. Perahu Wednesday telah kembali ke jalur. Perahunya lalu mengeluarkan duri tajam pada sisi sampingnya. Mereka langsung menabrakkan perahunya ke perahu Bianca. Hal tersebut membuat perahu Bianca menjadi karam dan tim Wednesday menjadi pemenangnya. Pada saat pemberian piala, Wednesday kabur karena tidak tertarik. Ia lalu duduk di bawah patung Edgar Allan, seorang penulis terkenal yang merupakan lulusan Nevermore. Pada malam harinya, ia mendatangi lagi patung itu dan mencoba memecahkan teka-teki tulisan yang ada di patung Edgar Allan Poe. Wednesday berhasil memecahkan teka-teki itu dan menemukan jawabannya adalah jentikan jari 2 kali. Wednesday lalu menjentikan jarinya 2 kali. Hal tersebut membuat patung Edgar Allan Poe bergerak dan dinding di belakangnya menjadi terbuka. Wednesday lalu masuk dan mendapati itu adalah markas dari Nightshade. Di dalamnya ia berhasil menemukan buku milik Rowan. Ketika hendak keluar, ia tiba-tiba dibekap oleh seseorang. Lanjut ke episode 3 di mana Wednesday sedang diikat pada sebuah kursi. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan topeng yang sama dengan topeng yang ia temukan di kamar Rowan. Wednesday lalu menyuruh Bianca untuk membuka topengnya. Sontak semua orang langsung melepaskan topeng mereka. Di antara orang tersebut ternyata ada juga Xavier. Lalu mereka menjelaskan bahwa mereka merupakan perkumpulan Nightshade, yaitu perkumpulan para siswa-siswa elit. Mereka merupakan perkumpulan orang yang suka berpesta. Xavier kemudian mengajak Wednesday untuk bergabung dengan perkumpulan itu. Wednesday menolaknya mentah-mentah. Ia lalu membuka sendiri ikatan tangannya dan pergi meninggalkan perkumpulan tersebut. Scene beralih pada siswa Nevermore yang diharuskan untuk mengikuti festival di kota Jericho. Wims memaksa Wednesday untuk membantu mengikuti pentas band SMA Jericho karena kemampuannya memainkan cello. Para siswa Nevermore kini sedang berada di kota Jericho. Wednesday dan Xavier membicarakan mengenai buku Nightshade dan ramalan mengenai Wednesday. Xavier lalu menjelaskan bahwa orang lain yang ada di gambar ramalan itu merupakan Cragston, seorang pendiri kota Jericho. Pada acara tersebut, Donovan, ayah Tyler, sedang berbicara dengan wali kota Jericho. Wali kota menyuruh Donovan untuk tak terlalu curiga pada Nevermore, karena kota Jericho dapat berjalan berkat dana dari Nevermore juga. Kemudian wali kota menyambut para siswa dari Nevermore untuk menikmati festival. Wednesday kini sedang mengikuti kerja sukarela di Pilgrim World. Pilgrim World adalah sebuah wisata yang berisi tentang sejarah kota Jericho. Wednesday melakukan hal ini untuk menyelidiki perihal Cragston. Ia menyelidiki tentang bangunan tua tempat Cragston dulunya mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat lukisan Cragston dan seorang wanita yang mirip dengan Wednesday yang ia temui di dalam penerawangannya. Di lukisan itu, wanita tersebut terlihat membawa sebuah buku yang mirip dengan buku Nightshade. Namun diketahui bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan replika. Lalu Wednesday mencari informasi perihal bangunan penemuan Cragston yang asli. Ia lalu pergi menemui Tyler untuk menanyakan letak bangunan tersebut. Diketahui bahwa bangunan itu terletak di tengah hutan. Wednesday langsung pergi dengan Ting menuju reruntuhan bangunan tersebut. Ketika memegang pagar bangunan itu, kembali Wednesday mendapatkan penerawangan. Ia melihat sosok yang sangat mirip dengan dirinya dan hendak dibakar karena dituduh sebagai seorang penyihir. Dan orang yang memimpin hukuman tersebut adalah Joseph Cragston. Diketahui bahwa wanita itu merupakan penduduk asli dari wilayah yang kini menjadi Jericho. Namun Cragston datang dan merampas tanah milik penduduk asli. Cragston lalu membakar semua penduduk asli wilayah tersebut. Namun dalam proses pembakaran, wanita yang mirip Wednesday itu berhasil kabur. Setelah itu Wednesday kembali bangun dan mengetahui bahwa wanita itu bernama Goody Adams. Ia mengira bahwa wanita tersebut adalah leluhurnya dari 400 tahun yang lalu. Tiba-tiba monster yang dulu membunuh Rowan datang. Namun monster itu langsung lari ketika melihat Wednesday. Wednesday lalu mengejar monster itu dengan mengikuti jejak kaki monster itu.
Dari jejak kakinya terlihat bahwa monster itu berubah menjadi manusia. Saat sedang mengamati jejak kaki itu, tiba-tiba Xavier datang. Xavier mengajak Wednesday untuk pulang. Di perjalanan, Xavier menceritakan bahwa ayahnya memiliki kemampuan yang sama dengan Wednesday. Ia memperingatkan Wednesday untuk tidak terlalu mempercayai penerawangannya itu. Wednesday kini sedang mengikuti konser di peresmian patung Crackstone. Ia memainkan selonya bersama dengan anggota band yang lain. Kemudian di tengah konser, ia menyuruh Ting untuk menyulut api yang menyebabkan ledakan di patung Crackstone. Orang-orang pergi berhamburan karena ledakan tersebut. Namun Wednesday tetap duduk di posisinya dan semakin bersemangat untuk memainkan selonya. Setelah itu Wims menginterogasi Wednesday atas ledakan yang terjadi. Namun Wednesday mengaku bahwa dirinya bukan pelaku dari peledakan itu. Wednesday lalu menyinggung perihal perbuatan Crackstone terhadap penduduk wilayah asli Jericho. Wims mengatakan bahwa ia telah tahu hal tersebut dan tidak terlalu memikirkannya. Kemudian scene beralih pada bangunan tua tempat pertemuan Crackstone dulu. Di dalamnya kini ditinggali seorang gelandangan tua. Gelandangan itu sedang memainkan kamera curiannya. Tiba-tiba seekor monster menyerang gelandangan tua tersebut. Kamera yang tadi ia mainkan jatuh dan tidak sengaja memotret kondisi sekelilingnya. Setelah itu Xavier terlihat keluar dari bangunan tua itu dengan luka dan darah yang berbekas di sekujur tubuhnya. Beberapa lama kemudian polisi telah sampai di lokasi itu. Donovan lalu mencetak gambar yang ia dapat dari roll di dalam kamera itu. Ia melihat bahwa foto itu berupa monster dengan gigi yang tajam dan mata yang besar. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.